when thou prayest, thou shalt not be as the hypocrites are, for they love to pray standing in the synagogues and in the corners of the streets, that they may be seen of men. Verily I say unto you, they have their reward. But thou, when thou prayest, enter into thy closet, and when thou hast shut thy door, pray to thy Father which is in secret. And thy Father which seeth in secret shall reward thee openly. But when ye pray, use not vain repetitions as the heathen do, for they think that they shall be heard for their much speaking. Be not ye therefore like unto them. For your Father knoweth what things ye have need of before ye ask him. After this manner, therefore, pray ye. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory forever. Amen. Have tasted and seen, yet question it all, still you remain. Chased empty dreams, ran from your call, and turned back again. There's no other treasure on earth that amounts to your love, and I know, even if everything I know is taken away, I won't lose hope. I'll cling to the one who won't let go.
Selamat pagi Bapak Ibu semua, kita mengucap syukur karena Tuhan mengizinkan kita masuk di bulan Februari, dan sepanjang bulan Februari dan Maret kita akan masuk dalam seri baru, seri khotbah tentang doa Bapa Kami. Hari ini saya akan mulai seri khotbah kita tentang Bapa Kami, sebutan pertama, Bapa Kami yang di surga. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu, dan kami berdoa supaya sepanjang bulan Februari Maret kami belajar lagi kebenaran yang mendalam tentang doa Bapa kami. Kami tidak hanya sekedar menyebutkannya, menghafalkannya, tapi kami sungguh-sungguh tahu apa arti dan maknanya. Hamba berdoa supaya hari ini topik tentang Bapa kami yang di surga sungguh menjadi berkat untuk hamba dan menjadi berkat untuk semua Bapak Ibu yang mendengarkan ibadah, mendengarkan khotbah hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya Bapak Ibu, mari kita baca Matius pasal 6 ayat 9-13. Saya hanya akan baca bagian yang pertama. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga. Saya membaca sebuah kisah yang terjadi tahun 1965, winter 1965, ketika sepasang suami istri yang sudah berusaha untuk mendapatkan anak tidak berhasil mendapatkan anak. Mereka memutuskan untuk mengadopsi anak melalui yayasan LLS dari gereja Lutheran, dan pasangan ini berhasil mendapatkan anak yang mereka idam-idamkan. Mereka mendapat seorang anak perempuan yang diberi nama Lori. Lori kemudian bertumbuh, besar, menikah, dan dari hasil pernikahannya Lori memiliki 3 anak. Sesudah usianya sekitar 50 tahun, Lori memutuskan untuk mencari tahu siapa orang tua kandungnya. Bapak Ibu, ketika dia berusaha untuk mencari orang tua kandungnya, dia menghubungi LLS, yayasan yang sebelumnya menolong proses adopsi dia 50 tahun lalu. Singkat cerita, dia berhasil bertemu dengan kedua orang tua biologiknya, dan ini merupakan kerinduan yang sudah dia pendam sekian lama untuk mengenal, mengetahui siapa orang tuanya. Bapak Ibu, apa yang dilakukan Lori ini seharusnya menjadi sesuatu yang merupakan bagian hidup orang percaya. Ketika kita ingin mengenal, mencari tahu siapa Bapa kita di surga. Dan inilah yang dituliskan oleh Alkitab, khususnya Matius pasal 6 ayat 9-13. Ketika kita belajar doa Bapa kami. Sayangnya banyak orang Kristen kita mengaku Kristen. Kita dibaptis. Tapi kita tidak punya kerinduan sama sekali untuk menjalin hubungan kita dengan Bapa di surga. Kita asing untuk berbicara dengan orang yang kita sebut Bapa kita sendiri. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengingatkan dalam Matius pasal 7 ayat 23, bagaimana apa yang akan terjadi pada masa-masa akhir. Matius pasal 7 ayat 23 menuliskan, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Aku tidak pernah mengenal kamu. Bayangin, 2 kali disebutkan, aku tidak pernah mengenal kamu. Mengapa Bapak Ibu? Karena kekristenan tidak berbicara berapa kali kita ke gereja. Berapa banyak aktivitas kekristenan kita. Berapa banyak kita menyumbangkan dan memberikan persepuluhan. Dan berapa banyak kita melayani. Tidak sama sekali. Kekristenan bicara soal relasi antara kita dengan Bapa kita yang di sorga. Relasi yang intim, relasi yang dibangun untuk belajar mengenal Bapa kita di surga. Belajar mengenal Bapa kita di surga ini salah satunya adalah melalui doa. Day by day. Ketika kita masuk dalam doa, disitulah kita belajar mengenal hati Bapa. Ketika kita meluangkan waktu untuk membaca kebenaran firman Tuhan, kita meluangkan waktu untuk mengenal siapa Bapa kita. Mengenal isi hati Bapa kita di surga. Sehingga itulah doa. Doa artinya kita berbicara kepada pencipta kita, yang adalah Bapa kita. Ketika kita berdoa, kita sadar bahwa kita membutuhkan pihak lain. Manusia selalu mencari pihak yang tidak terbatas. Yang tak terbatas, dan siapa yang tidak terbatas itu? Nggak ada lain,
Tuhan. Kita semua terbatas oleh ruang, oleh waktu. Kita semua dapat mati. Manusia berdoa karena manusia butuh sesuatu. Dan manusia tidak datang kepada manusia lain. Kenapa? Karena manusia lain terbatas. Manusia tahu bahwa Allah tidak terbatas. Karena itu kita berdoa kepada Dia yang tidak terbatas. Sehingga Bapak Ibu melalui seri doa Bapa Kami, Tuhan Yesus ingin mengajarkan kita cara berdoa yang benar. Cara membangun relasi yang benar. Cara mengenal Allah dengan benar. Cara berbicara kepada Tuhan dengan cara yang benar. Sesuai dengan kehendak Dia. Sehingga seri yang pertama ini Bapa Kami yang di surga, saya akan bagi dalam 2 bagian. Yang pertama adalah kata Bapa Kami. Kata Bapa Kami, ketika Yesus meminta kita membuka doa kita dengan kata Bapa Kami, ini merupakan hal yang terpenting dalam kekristenan. Karena itulah identitas sejati kita di dalam Kristus. Ketika kita menyebut Bapa Kami, ini menjadi pengingat bagi kita bahwa setiap kali kita masuk dalam ruang doa, kita masuk dalam doa, kita layak masuk dalam doa di hadirat Allah karena kita punya identitas diri yang jelas. Kita bukan sembarang orang. Saya dan semua orang percaya di seluruh dunia, dalam segala masa, dalam segala zaman, kita adalah anak-anak Allah Bapa kita di surga. Sehingga kata Bapa Kami ini menunjukkan relasi kita dengan Bapa kita di surga. Sama seperti dalam gambaran tentang Allah Tritunggal. Ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Bapak Ibu, memang waktu Tuhan Yesus menyampaikan kebenaran tentang doa Bapa Kami ini, menyebut Bapa Kami yang di surga, hal ini sangat membuat orang Yahudi marah. Membuat mereka sangat kesal dengan Tuhan Yesus karena bagaimana mungkin kamu menyebut Allah Yahweh, Allah yang begitu hormat, begitu tinggi, begitu luar biasa, dan boleh dikatakan dianggap jauh oleh mereka dengan sebutan Bapa. Ini merupakan sesuatu penghinaan, sesuatu hal yang merendahkan. Karena itu pengajaran Tuhan Yesus tentang doa Bapa Kami menemplak pipi orang Farisi dan ahli Taurat. Tapi Tuhan Yesus tentu tahu pikiran mereka. Tuhan Yesus mau mengajarkan apa yang tidak mereka pikirkan dan tidak mereka ketahui. Itulah apa? Relasi baru antara Allah yang kudus dan manusia yang berdosa. Dengan panggilan baru, Bapa Kami. Melalui kata Bapa Kami, Tuhan Yesus paling tidak mengajarkan kita 3 hal. Yang pertama, Tuhan Yesus sedang mengajarkan bahwa kita memiliki relasi baru. Yaitu apa? Relasi Bapa dan Anak. Mengapa demikian Bapak Ibu? Kita tahu sejak manusia jatuh dalam dosa, sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, manusia menjadi musuh Allah. Manusia menjadi budak dosa. Itulah status kita, itulah identitas kita. Kita adalah manusia berdosa, kita adalah musuh Allah, kita adalah budak dari dosa. Sehingga ketika kita menjadi anak-anak Allah, status kita berubah, relasi baru terjadi, relasi Bapa dan Anak. Yohanes 1 ayat 12 katakan, tetapi semua orang yang apa? Menerimanya, diberinya kuasa, supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kita menjadi anak-anak Allah ketika kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga ini adalah hal yang sangat penting. Ketika kita menyebut diri kita orang percaya, oh aku udah born again, aku sudah lahir baru, aku sudah hidup dalam Tuhan, aku sudah menjadi Kristen. Bapak Ibu, pertanyaannya adalah, apakah kita punya relasi baru ini dengan Tuhan? Apakah relasi baru ini terrefleksi dalam hubungan kita dengan Tuhan? Apakah kita mencari Tuhan sebagai Bapa kita? Karena sekali lagi, kekristenan bukan sekedar religion. Kekristenan adalah relasi antara Bapa dan Anak. Relasi antara pengantin laki-laki dan perempuan. Relasi antara sahabat. Dan hari ini saya bicara soal relasi seorang Bapa dan seorang anak. Kekristenan tidak berfokus kepada kegiatan, kepada perbuatan baik yang bisa menyelamatkan, kepada semua ritual, karena semua itu sudah dipenuhi dalam diri Yesus Kristus. Jadi yang terpenting adalah menjalin hubungan baru dengan Tuhan tiap-tiap hari.
menjalin hubungan baru dengan Bapa kita tiap-tiap hari melalui doa, melalui membaca dan merenungkan kebenaran firman-Nya, melalui mentaati apa yang kita baca dan kita renungkan. Percuma kita katakan, oh aku udah born again, tapi kita tidak punya relasi dengan Bapa kita di surga. Percuma saya sebut, oh saya anaknya Nikolaus Latumahina, tapi saya tidak punya relasi apapun dengan dia. Sama dengan Bapa di surga. Dalam hubungan ayah dan anak ini, kita menyebut Bapa di dunia, Aba, Bapa, Papa, Papi, apapun. Kita memiliki hubungan khusus dengan ayah kita yang ada dalam dunia. Ayah kita yang ada dalam dunia menyediakan kebutuhan kita. Kita tidak hanya sekedar, Bapak saya tahu kebutuhan saya, Bapak saya akan memberikan. Tidak, Bapak Ibu. Kita menjalin hubungan dengan dia tiap-tiap hari. Kita punya waktu bersama dengan dia. Spend time bersama, main, duduk, makan bersama. Bapak Ibu, sekejam-kejamnya seorang ayah, saya yakin semua ayah menginginkan relasi dengan anaknya. Itu ayah manusia. Apalagi Bapak kita yang di sorga. Saya nggak tahu bagaimana kenangan Bapak Ibu masing-masing dengan ayah atau bapak dari Bapak Ibu masing-masing. Bapak Ibu dunia. Tapi waktu kecil saya ingat bagaimana tiap weekend Bapak saya membawa kami ke luar kota untuk mancing bersama, mandi sungai bersama, duduk main gitar bersama, khususnya kalau mati lampu, main gitar bersama dan menyanyi bersama. Itu sesuatu yang menyenangkan. Disitulah relasi kita dibangun sebagai ayah dan anak. Sehingga pertanyaan untuk kita, sudahkah kita memiliki waktu-waktu intim dengan Bapa di surga? Ketika kita menyebut Bapa di surga, sudahkah kita menerapkan relasi baru ini sebagai Bapa dan anak dalam kehidupan kita? Atau kita masih menjadikan Allah musuh kita, seolah-olah dia musuh kita, seolah-olah kita adalah budaknya? Tidak sama sekali, Bapak Ibu. Ingat, relasi ayah, Bapa dan anak inilah yang terjadi ketika kita menyebutnya, menyapanya dalam doa Bapa kami yang di surga. Yang kedua, bicara soal Bapa kami, kita bicara tidak saja soal relasi baru sebagai Bapa dan anak, tapi kita bicara soal satu proses, namanya proses adopsi. Galatia 4 ayat 4 katakan, setelah genap waktunya maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takut kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Bapak Ibu lihat bagian ini penting. Kita ditebus supaya kita diterima menjadi anak. Bapak Ibu, kita menyebutnya Bapa karena kita layak menyebut Bapa karena kita setelah menjalani proses adopsi. Dalam proses adopsi terjadi yang namanya tebusan. Terjadi yang namanya ransom. Dan tebusan kita, harga tebusan kita adalah darah Kristus yang sempurna. Sangat mahal. Karena itu harga kita orang yang percaya kepada Kristus sangat-sangat mahal. Tidak dapat dibandingkan dengan uang, bahkan dengan semua harta dalam dunia ini. Tidak bisa. Karena dia sangat mahal, seharga darah Kristus. Sehingga ketika kita diangkat menjadi anak, proses itu proses yang sah, yang legal. Kita tidak lagi menjadi budak, menjadi musuh, tapi kita menjadi anak. Bapak Ibu bayangkan, kita dipilih, kita diseleksi, kita diangkat secara khusus dari sekian banyak manusia dalam dunia ini. 7 billion, 8 billion manusia dalam dunia ini. Kita dipilih menjadi kumpulan orang yang dipilih secara khusus, diselamatkan. Betapa besarnya anugerah ini, Bapak Ibu. Kisah tadi dalam kasus Lori yang saya ceritakan pada awal khotbah saya. Lori sangat bangga, Bapak Ibu. Waktu kebiasaan di Amerika, anak ketika mereka diangkat, diadopsi umur 10 tahun, paling tidak orang tua harus memberitahukan kepada mereka bahwa, oh kamu anak adopsi. Lori dengan bangga memberitahukan kepada semua temannya di sekolah. Dia katakan, kamu tahu nggak, aku ini diadopsi. Aku bangga karena aku spesial. Aku dipilih, diseleksi oleh papa mamaku. Dan itu memang kata-kata yang papa mamanya selalu bilang sama dia. Kamu itu dipilih, kamu itu khusus, kamu itu spesial. Kamu karena diseleksi dari sekian banyak anak, kamulah yang terpilih. Bapak Ibu, itulah kita.
Ketika kita menyebut doa, Bapa kami, kita ingat status kita, kita diseleksi, dipilih, kita spesial, harga kita mahal. Kita berganti status dari budak dosa menjadi anak Allah, diadopsi secara sah. Saya membaca satu kisah menarik tentang seorang produser bernama, dia pendiri Ten Maker Entertainment bernama Cecil Stokes. Bapak Ibu yang sering menonton film pasti kenal siapa nama dia, Cecil Stokes. Dia menjadi produser eksekutif atau memproduksi lebih dari 500 acara televisi untuk jaringan termasuk A&E, ESPN, HGTV. Dia memproduksi komersial untuk Cadillac, untuk BMW, untuk Kohler, Lowe's, Disney Park, dan sebagainya. Dan karya Cecil yang paling terkenal adalah filmnya yang berjudul A Man Named Pearl. Dan filmnya yang Christian hits, October Baby, yang menghasilkan lebih dari 5 million US dollar. Bapak Ibu, tahun 2015, Cecil memutuskan untuk mengadopsi Boone, seorang anak laki-laki yang berusia 8 tahun yang tidak punya siapa-siapa. Bayangkan dia menyeleksinya dari 440.000 anak. Boone ini terpilih diseleksi menjadi anak angkat Cecil yang sah. Seorang yang benar-benar kaya raya dan seorang anak Tuhan sungguh-sungguh. Status Boone berubah dari yatim piatu, miskin, tidak punya apa-apa. Berpindah dari foster home ke foster home menjadi seorang yang kaya raya. Menjadi seorang anak yang kaya raya tidak saja secara fisik, secara materi, tapi di dalam Tuhan. Dia beruntung. Semua orang yang kenal Boone katakan betapa beruntungnya Boone. Bapak Ibu, sama dengan kita. Betapa beruntungnya kita. Seringkali kita berpikir, oh untung itu kalau saya menjadi orang kaya raya. Saya menjadi terkenal. Saya menjadi orang yang sukses. Sama sekali tidak Bapak Ibu. Kita beruntung ketika kita dipilih, diadopsi, diseleksi menjadi orang yang spesial. Diangkat oleh oleh pemilik alam raya semesta. Dan kita layak menyebut dia Bapa. Bapak Ibu, apakah pernahkah Bapak Ibu merasa bangga menjadi orang pilihan, menjadi orang yang diadopsi oleh Tuhan masuk dalam keluarga Allah, layak masuk dalam doa dan menyebut dia Bapa. Bapak Ibu, kita tidak saja punya relasi baru, kita tidak saja diadopsi yang membuat kita beruntung, tapi yang ketiga yang terpenting adalah kita dikasihi dan dipelihara oleh Bapa kita yang di surga. Saya yakin tidak seorang bapa pun yang jahat seperti apapun dalam dunia ini tidak memelihara dan tidak mengasihi anak-anaknya. Saya juga yakin seorang bapa di dunia ini yang rela berjuang mengeluarkan uang banyak untuk proses adopsi yang panjang dan sulit. Kemudian sesudah diadopsi anaknya dia menelantarkan anak tersebut. Saya yakin ketika anak itu sudah diadopsi dia akan memeliharanya dengan baik, mengasihinya. Setelah melalui proses adopsi yang sulit, mahal, dan melewati segala sesuatu proses hukum. Kebutuhan anak itu akan dipenuhi dalam segala hal. Sama dengan kita Bapak Ibu. Saya baca satu kisah yang baru saja terjadi tahun 2021. Seorang pastor bernama Stephen Cox. Dia adalah pastor dari Peace Baptist Church di North Carolina. Dia menceritakan kisah hidupnya. Dia lahir dari pasangan suami istri yang masih sangat muda, umur baru 20 tahun. Waktu dia dan adiknya lahir baru 2 tahun menikah, orang tuanya bercerai. Bapaknya membawa Stephen Cox, memelihara Stephen Cox dan ibunya memelihara adik perempuannya. Bapaknya tidak dapat mengurus dia, bapaknya kemudian membuang dia ke tantenya, tante angkatnya. Waktu dia dipelihara oleh tante angkatnya yang adalah drugs dealer, Cox kemudian jatuh dalam masa-masa yang sangat sulit. Dia kemudian menjadi seorang pencuri, keluar masuk penjara, menjadi penjual drugs dan sebagainya. Hidupnya menjadi rusak dan hancur. Kemudian dia dibawa lagi, dikasih tinggal ke kakek neneknya yang adalah orang Kristen sungguh-sungguh. Disitulah dia mulai belajar mengenal Tuhan dan singkat cerita dia bertobat, menerima Tuhan Yesus kemudian menjadi pastor. Sesudah dia menjadi pastor, dia bertemu kembali dengan orang tuanya, melayani kedua orang tuanya.
Orang tuanya kemudian bertobat menerima Tuhan Yesus tahun 2014. Tahun 2021 Pastor Cox membaptis kedua orang tuanya menerima Tuhan Yesus. Secara khusus bapaknya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia katakan, bertahun-tahun saya berjuang untuk mengampuni kedua orang tua saya. Karena bagi saya mereka abandon saya, membuang saya. Saya benar-benar sakit hati kepada mereka. Tapi sesudah mengenal orang tua saya, ternyata tidak demikian. Orang tua saya memang membuang saya, tapi mereka ternyata adalah orang tua yang baik, yang penuh kasih sayang, penuh perhatian. Bapak Ibu, itu Bapa di dunia. Bapa di dunia sejahat-jahatnya masih bisa mungkin membuang kita, tapi mereka punya hati yang baik sebenarnya dalam hati mereka. Punya kasih sayang. Betul seperti kata yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Matius pasal 7 ayat 9. Tuhan Yesus katakan, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga. Ia akan memberikan yang terbaik kepada mereka yang meminta kepadanya. Bapak Ibu lihat, Tuhan Yesus memberikan comparison antara Bapa di dunia yang jahat. Bagaimana Bapa di dunia yang jahat, yang berdosa, yang penuh keterbatasan, penuh kekurangan, masih bisa tidak memberi batu kepada anaknya yang meminta roti, tidak memberi ular kepada anaknya yang minta ikan. Apalagi Bapa kita di surga. Dia mengadopsi kita. Dia memilih kita. Dia akan memelihara dan mengasihi kita. Ini merupakan jaminan bagi kita. Bapak Ibu, apa artinya ketika kita menyebut Bapa kami yang di sorga dalam doa kita? Artinya tidak ada yang perlu kita khawatirkan dalam hidup kita. Kita cemaskan, ragukan, karena Bapa kita akan memelihara dan menyediakan semua yang kita butuhkan. Kalau kita ragu, kita cemas, kita khawatir, sebenarnya kita sedang meragukan kebaikan Bapa di surga. Kita sedang meragukan kebaikan kasih-Nya, pemeliharaannya, dan proses Dia yang sudah mati di kayu salib mengadopsi kita. Bapak Ibu bayangkan, Bapa di surga itu sampai rela mengutus anaknya yang tunggal demi keselamatan kita. Bagaimana mungkin kalau Dia mengutus anaknya yang tunggal, bagaimana mungkin Dia tidak memelihara kita dan mengasihi kita dengan sempurna? Ketika Bond diangkat menjadi anaknya Cecil Stokes, seorang produser yang kaya raya, hidup Bond menjadi aman. Dia tahu bahwa bapaknya yang bernama Cecil itu akan memelihara hidup dia, mengasihi dia dengan sungguh-sungguh, menyediakan semua yang dia perlukan. Dia tidak takut akan masa depannya. Sebagai anak dia berhak untuk menerima warisan orang tuanya. Sama seperti kita Bapak Ibu. Kalau Cecil Stokes sanggup mengasihi dan memelihara Bond yang baru dikenalnya pada waktu Bond itu berusia 8 tahun, apalagi Bapa kita di surga. Dia mengenal kita bahkan sebelum dunia ini dijadikan. Bapak Ibu bisa bayangkan. Seorang anak manusia bisa mengasihi anak yang baru dikenalnya. Bapak itu baru mengenal anak itu pada waktu usia 8 tahun. Bagaimana mungkin Bapa di surga yang mengenal kita sebelum dunia dijadikan, memilih kita sebelum dunia dijadikan, tidak mengasihi dan memelihara kita? Pertanyaannya untuk kita, apa yang kita ragukan? Apa yang kita khawatirkan? Apa yang kita cemaskan? Berdoalah Bapa kami yang di sorga. Saya baca satu kesaksian tentang seorang worship leader yang mengikuti KKR panjang, kebaktian kebangunan rohani, beberapa hari dengan pendetanya. Satu kali pendetanya katakan kepada worship leader ini, saya nggak akan buat tantangan, tapi kamu yang buat tantangan. Jadi worship leader ini buat tantangan. Waktu dia buat tantangan buat altar call, seorang ibu dan sepasang suami istri maju, dan ibu ini katakan kepada dia, Tuhan bilang, kamu harus memberi sesuatu untuk saya, mengatakan sesuatu untuk saya. Worship leader ini kaget karena dia pikir, dari mana kemana ibu ini bisa bilang begitu? Kamu harus mengatakan sesuatu. Dalam hatinya dia berdoa, Tuhan tolong saya. Apa yang harus saya katakan kepada ibu yang datang dengan beban berat, dengan menangis, dengan berderai air mata? Suara Roh Kudus katakan kepada dia, spaghetti. Dalam hati dia ketawa, dia mau menolak spaghetti.
apanya yang saya harus katakan spaghetti, tapi dia bilang spaghetti. Waktu dia bilang spaghetti, ibu itu menangis jadi-jadinya. Dan malam itu, cerita singkat, ibu itu dilepaskan dari ikatan yang sudah mengikat dia selama 3 tahun. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Kisah di balik spaghetti ini. 3 tahun lalu anak perempuan mereka satu-satunya meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan mobil yang sangat parah. Hari terakhir anaknya meninggal, anaknya itu makanan terakhirnya adalah spaghetti. Dan rupanya itu makanan kesukaan anaknya, spaghetti. Sehingga selama 3 tahun ibu itu menangis, merundung, tidak mau buat apa-apa, diikat oleh duka cita yang dalam sehingga membuat dia tidak bisa mengucap syukur kepada Tuhan atas kematian anaknya. Membuat dia menyalahkan Tuhan, membuat dia tidak bisa menerima dan menjalani hidup kekristenannya. Karena kemarahannya kepada Tuhan. Tapi malam itu dia dilepaskan oleh Tuhan dengan satu kata, spaghetti. Bapak Ibu, saya yakin tiap-tiap kita punya hal yang kita khawatirkan dalam hidup kita. Tapi Tuhan tahu kebutuhan kita. Tuhan tahu apa yang terjadi dalam hidup kita. Tidak ada hal yang perlu kita khawatirkan. Kalau Dia adalah Yesus Kristus yang mati bagi kita, Dia akan menyediakan, mengasihi kita, memelihara semua yang kita butuhkan. Sehingga tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Yang berikut dari bagian ini saya nggak akan membahas banyak, tapi kata kami. Kata kami dalam bagian Bapa kami, ini mengajarkan kepada kita. Ketika kita tidak menyebut Bapakku, tapi Bapa kami, artinya semua orang percaya di seluruh dunia. Ketika kita masuk dalam doa, kita masuk dalam kumpulan anak-anak Allah, mengaku Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pada saat yang sama, kita mengaku kita punya saudara-saudara seiman di semua tempat, semua negara, semua bagian dunia. Dan kita menjadi satu kumpulan besar anak-anak Allah. Dari berbagai bahasa, kaum, bangsa, negara, kita punya satu Bapa. Itulah Bapa kita yang kita kenal dalam anaknya, Yesus Kristus. Yang bertahta dalam kerajaan sorga. Yang kedua, Bapa kami. Yang kedua, yang di dalam sorga. Ketika kita menyebut Bapa kami yang di dalam sorga, ada 2 hal kata di dalam sorga. Yang pertama, tempat kediaman Bapa kita adalah di surga. Bapa kita berdiam di surga. Itu berarti rumah Bapa kita adalah rumah kita. Ketika kita bilang Bapa kami yang di surga, kita sedang berada di bumi. Dia adalah Allah yang tinggi, Dia tinggal di surga, kita di bumi. Dia tinggi, kita rendah. Dia punya kuasa, kita tidak punya kuasa. Karena itu walaupun kita menyebut kata Bapa, tetap kita harus masuk dalam hadirat Tuhan, dalam doa dengan rasa hormat kepada Dia. Kita masuk dengan rasa kagum, rasa hormat kepada Dia karena Dia diam di surga. Ketika kita memuji, menyembah Dia, memuliakan Dia, kita sedang memuliakan Allah Bapa kita yang tidak ada dalam dunia ini, tapi berdiam di tempat yang maha tinggi, yang memiliki kuasa yang tidak terbatas. Tapi poin ini juga berbicara kepada kita sebagai seorang anak. Jangan menancapkan kaki kita dalam dunia ini. Karena apa? Dunia ini bukan rumah kita. Kita hanya musafir, kita hanya perantau. Dunia ini bukanlah tujuan akhir hidup kita. Sehingga jangan pernah menancapkan hati pikiran kita dalam dunia ini. Kepada apa yang disukai dunia ini. Kepada apa yang disukai dan dicari, dikejar oleh bangsa-bangsa dunia ini yang tidak mengenal Allah. Karena apa? Rumah kita di surga. Yang kedua, ketika kita bicara soal di surga, kita bicara soal ahli waris. Perkataan Bapa kami yang di surga mengajarkan satu sikap yang harusnya mendarah daging dalam hidup orang percaya. Yaitu apa? Kita adalah ahli waris kerajaan sorga. Harta kita bukan di dunia ini. Kita mencari pekerjaan, kita bekerja, kita mencari nafkah untuk kita hidup secukupnya dalam dunia ini. Tapi harta yang harus kita kejar adalah harta surgawi. Dan kita menerima warisan surgawi dalam kerajaan surga bersama dengan seluruh orang percaya di seluruh dunia.
Sehingga Tuhan Yesus selalu katakan, jangan tancapkan hatimu di sini, arahkan hatimu kepada yang di atas, kumpulkan bagimu harta di surga, karena memang Bapa kita berdiam di surga. Kesanalah kita akan pergi dan menerima warisan surgawi. Ingat, rumah dunia ini bukan rumah kita. Saya menutup bagian ini dengan sebuah kisah tentang seorang ayah yang kaya raya. Dia punya seorang anak laki-laki yang sangat dikasihinya. Apa saja yang diinginkan oleh anak ini diberikan oleh ayah ini. Satu kali ayah ini mengajak anak ini ke sebuah desa miskin untuk tinggal spend time 1 hari bersama dengan keluarga miskin ini untuk menunjukkan betapa kayanya mereka dan betapa miskinnya keluarga petani yang mereka akan pergi. Sesudah perjalanan panjang 1 hari, dia main, makan bersama dengan keluarga ini. Dalam perjalanan pulang kembali ke rumahnya, ayah yang kaya raya ini bertanya kepada anaknya, "Nak, apa yang kamu belajar dari pelajaran hari ini?" Anaknya katakan, "Perjalanan hari ini sangat luar biasa, ayah. Saya belajar bahwa kita punya 1 ekor anjing, tapi keluarga Pak petani itu punya 4 ekor anjing. Kita punya kolam renang di rumah kita, tapi mereka punya sungai yang besar dan panjang. Kita membeli makanan, tapi mereka menumbuhkan makanan. Kita punya banyak lampu di rumah kita, tapi mereka punya ribuan bintang yang cantik. Kita punya tembok yang membatasi kita, tapi mereka punya banyak teman yang tidak dibatasi. Kita punya televisi di kamar kita masing-masing untuk menghabiskan waktu kita, tapi mereka punya keluarga untuk menghabiskan waktu mereka bersama-sama anggota keluarga mereka. Kita punya banyak uang, tapi mereka punya Tuhan yang hidup bersama-sama dengan mereka." Bapak, Ibu, ayah ini kaget mendengar respons anaknya. Dia kaget karena anaknya membandingkan semua kekayaannya dengan sangat akurat terhadap sang petani miskin. Anak laki-laki itu menambahkan, "Terima kasih ayah, karena sudah menunjukkan betapa miskinnya kita." Bapak Ibu, kita tidak mengejar kekayaan dunia ini, karena semua itu hanya sementara, dan banyak kali justru uang, kekayaan tidak memberikan kebahagiaan. Malah sebaliknya, yang kita kejar adalah warisan surgawi yang akan kita terima di surga nanti. Ketika kita menyebut Allah Bapa kami yang di dalam surga, ingatlah betapa kayanya kita. Ingatlah, dunia ini bukan milik kita. Ingatlah bahwa warisan kita di surga. Ingatlah, jangan takut, jangan khawatir karena Dia akan memelihara kita. Ingatlah untuk terus membangun relasi kita, Bapa dan anak, tiap-tiap hari dalam doa, dalam pembacaan, merenungkan firman Tuhan, dan dalam melakukan kehendak-Nya. Dan ingatlah bahwa status kita adalah anak adopsi yang diangkat sah sebagai anaknya, yang berubah status dari musuh Allah menjadi anak Allah, dari budak dosa menjadi anak-anak Allah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba terbatas untuk membahas kebenaran firman-Mu yang sangat dalam dari bagian doa Bapa kami ini. Tapi hamba berdoa sebatas yang hamba bisa sampaikan dan sudah menjadi berkat untuk hamba, sungguh dapat menjadi berkat untuk kami semua. Ketika kami masuk dalam doa kami dan menyebut Bapa kami yang di surga, kami tahu dengan siapa kami berhadapan. Kami tahu status kami. Kami tahu status Bapa kami yang di surga. Sehingga kami tidak bermain-main, kami hidup dalam penghormatan kepada Tuhan, tapi kami juga tidak hidup dalam kekhawatiran yang mencekam, mengekang hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa supaya kebenaran firman Tuhan ini sungguh menjawab tiap-tiap kebutuhan spiritual kami hari ini dan selama kami hidup dalam dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, kita akan merayakan perjamuan kudus hari ini, dan setiap kali kita merayakan perjamuan kudus, kita merayakan kasih Bapa di surga yang telah mengutus anaknya yang tunggal mati menggantikan kita di atas kayu salib. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat dan memecah-mecahkannya,
lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Mari kita makan roti ini bersama-sama. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini. Minumlah." Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami tidak henti-hentinya mengucap syukur untuk karya salib-Mu. Mengucap syukur untuk apa yang Kau buat bagi kami 2000 tahun yang lalu. Yang mengubah hidup kami dari gelap masuk ke dalam terang. Dari musuh Allah menjadi anak-anak Bapa di surga. Hamba berdoa supaya tiap kali kami merayakan perjamuan kudus, kami kembali mengingat kebaikan Tuhan, kasih Tuhan yang tidak berkesudahan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita mengangkat hati kita, kita menundukkan kepala kita dan kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.